Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sabrija Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan bantu dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli terapi aku. Jumpa lagi dengan Ananda Rika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Batik merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Konon, batik ini itu memiliki sejarah yang cukup panjang dari zaman Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Hebatnya, eksistensi batik itu terus berkembang bahkan hingga saat ini. Emang gimana sih kisah awal mula batik ini? So, daripada penasaran, jangan usah berlama-lama. Happy watching. Batik itu merupakan sebuah seni lukis di mana seni lukis ini mereka ini melukis di sebuah kain yang sangat panjang dan juga lebar dengan cairan lilin malam di atasnya dengan menggunakan sebuah alat yang diberi nama canting. Nah, para pengrajin ini biasanya melukis dan menggambar kain tersebut sampai bernilai tinggi. Batik sudah ada sejak zaman kerajaan dan terus berkembang hingga saat ini. Kata batik itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu amba dan titik, di mana amba ini berarti lebar dan luas, sedangkan titik berarti titik. Jadi lama-kelamaan dari dua gabungan kata tersebut itu menjadi batik, yang berarti menghubungkan titik-titik di media yang luas dan lebar, yaitu kain tersebut. Batik sendiri itu diketahui mulai ada sejak zaman nenek moyang sekitar pada abad ke-17, di mana saat itu motif batik ini masih sangat sederhana dan didominasi seperti motif hewan atau binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, seiring berjalannya waktu, motif tersebut kemudian berkembang menjadi ada relief awan maupun arca-arca serta relief. Sementara keberadaan batik tertua itu berasal dari wilayah Ponorogo yang disebut Wengker. Nah, kerajaan di Jawa Tengah itu juga mempelajari seni batik dari Ponorogo. Itulah kenapa corak batik Ponorogo dan Jawa Tengah ini memiliki kemiripan. Hanya saja batik Ponorogo itu sedikit berwarna hitam pekat sehingga disebut sebagai batik irengan dan memiliki nilai magis tersendiri. Sementara batik Ponorogo itu juga dikembangkan di kerajaan-kerajaan Jawa Tengah. Eksistensi dari batik Ponorogo itu sendiri terus berkembang sampai abad ke-20. Bahkan pada saat itu ini itu menjadi puncak-puncaknya batik Ponorogo dan menjadi surganya para pembatik, dikarenakan produksi batik di Jawa Tengah maupun Yogyakarta itu yang mengambil dari batik Ponorogo tersebut yang diambil dari pengepul batik. Nah, bahkan upah dari pembatik Ponorogo itu saat itu memiliki upah tertinggi di Pulau Jawa. Batik terus berkembang sampai ke kerajaan Majapahit pada era penyebaran Islam di Pulau Jawa. Selang itu kemudian muncullah batik cap pada tahun 1920-an. Pengembangan batik juga berkembang di Kesultanan Mataram dan juga berkembang juga nih di Kasunan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Pada masa kerajaan tersebut, batik ini juga dipakai di daun lontar sebagai hiasan tulisan. Seiring berjalannya waktu juga, batik itu dipakai di kain dan digunakan sebagai komunikasi antara bangsa kita dengan bangsa asing. Batik juga terdapat pada relief-relief candi, ukiran patung, kemudian dongeng, bahkan juga tembang. Misalnya nih, motif batik geringsing itu terinspirasi dari dongeng Panji yang berasal dari Jawa Timur. Selain itu, batik juga mengalami perkembangan terhadap motif dan penggunaannya itu pada masa kerajaan Mataram.
Umumnya, nama motif batik itu disesuaikan dengan motifnya, warna yang dominan, atau elemen dari batik itu sendiri. Namun ada juga yang nama maupun motif tidak ada hubungannya sama sekali. Teknik batik sendiri itu diperkirakan ada sejak 1000 tahun yang lalu yang diperkenalkan oleh bangsa Mesir atau Sumeria, kemudian berkembang sampai ke wilayah Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, dan juga Mali, kemudian menyebar sampai ke wilayah Asia seperti Malaysia, Indonesia itu sendiri, kemudian ada juga Thailand, India, Sri Lanka, Bangladesh, dan masih banyak lagi. Untuk bahan pewarna batik itu sendiri itu berasal dari tumbuhan-tumbuhan asli seperti pohon mengkudu, kemudian ada juga nila, bahkan juga tumbuhan soga. Sementara bahan sodanya itu berasal dari soda abu dan garamnya itu berasal dari tanah lumpur. Pada mulanya kegiatan membatik ataupun kain batik itu sendiri itu biasanya dipakai oleh mereka yang keturunan bangsawan atau yang tinggal di kerajaan-kerajaan. Namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut ditiru nih oleh kebanyakan rakyat jelata. Akhirnya mereka juga tertarik nih dengan kesenian batik tersebut. Mereka mulai mengenakannya dan mulailah itu muncul pengrajin-pengrajin batik untuk kaum perempuan yang tinggal di rumah dan menghabiskan waktu mereka ini untuk membatik, sehingga sejak saat itu tidak ada kesenjangan lagi dalam penggunaan batik. Semua kalangan dapat menggunakan yang namanya kain batik. Setiap motif batik memiliki filosofinya masing-masing. Teknik batik, kemudian model batik itu terus mengalami perkembangan sampai saat ini. Dan setiap daerah yang ada di Indonesia itu juga memiliki khas batiknya masing-masing. Bahkan untuk daerah Jogja maupun Pekalongan itu batik dijadikan sebagai oleh-oleh khas wilayah mereka. Batik menjadi ekspresi dalam menyampaikan kreativitas dan juga spiritualisme dari generasi ke generasi. Para pengrajin batik pun membuat karya yang bisa dikenakan, membuat mereka bangga terhadap hasil karya mereka yang dipakai. Batik menemani keseharian seluruh penduduk Indonesia, mulai dari acara lahiran, kemudian pernikahan, ataupun kegiatan sehari-hari, bahkan digunakan di setiap ritual-ritual tertentu. Batik menjadi desain yang bisa dikenakan dalam lingkungan apa saja. Jenis batik yang ada di Indonesia itu juga banyak sekali, mulai dari batik Cirebon, batik Nusa Tenggara, batik Maluku, batik Cianjur, batik Bali, dan masih banyak lagi. Lebih spesifik lagi, terdapat motif-motif yang sangat populer di Indonesia itu sendiri. Apa saja ya kira-kira batik yang populer di Indonesia? Kita bahas. Yang pertama ada batik motif Megamendung. Seperti namanya Megamendung, batik ini itu memiliki motif seperti awan ya. Kemudian batik ini itu berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, motif batik Megamendung ini identik dengan pola yang mirip seperti bentuk awan serta memiliki makna maupun filosofi yang dalam. Arti dari motif batik Megamendung itu sendiri yaitu nilai kesabaran yang harus ada pada diri setiap orang. Megamendung memiliki 7 gradasi warna yang menjadi pelapisnya. Nama motif ini berasal dari kata mega yang artinya awan atau langit, sementara itu mendung merupakan langit yang meredup ketika hujan akan turun. Gradasi warna dari motif batik Megamendung inilah yang kemudian disebut sesuai dengan 7 lapisan langit. Selain itu, istilah dari mendung juga dapat diartikan sebagai sifat yang sabar atau tidak mudah marah dalam kehidupan seorang manusia. Yang kedua ada batik dengan motif soga. Nah, batik ini berasal dari Solo ataupun Yogyakarta. Batik yang bernuansa klasik ini
itu berwarna coklat muda dan memiliki aksen bunga dan juga titik-titik. Selain itu ada pula lengkungan maupun garis di dalam motif batik sogan tersebut. Nah, kenapa kok dinamakan dengan batik sogan? Karena pada awal mulanya proses pewarnaan batik ini dengan menggunakan pohon sogan. Motif sogan sendiri itu sudah ada sejak zaman nenek moyang dan biasa digunakan oleh para raja di keraton maupun kesultanan. Motif serta warna batiknya pun semakin beragam dan bervariasi, tetapi motif batik sogan tetap menjadi motif batik khas di Indonesia. Motif sogan ini juga cukup populer sebab motif ini memiliki warna yang elegan, yaitu kombinasi antara hitam dan juga coklat. Nah, aja nih bahwa batik sogan ini itu merupakan batik favoritnya Presiden ke-7 kita, yaitu Presiden Joko Widodo. Yang ketiga ada batik 7 rupa. Batik ini berasal dari Pekalongan yang merupakan salah satu kota pusatnya batik. Jadi tidak heran bahwa batik ini itu khas Pekalongan karena dikenal sebagai kota pengrajin batik, terutama motif batik pesisir yang memiliki beragam warna. Batik Pekalongan memiliki ciri khas yang didominasi oleh motif tumbuh-tumbuhan serta hewan. Bukan hanya memiliki motif bunga yang cerah saja, tetapi motif batik Pekalongan juga memiliki motif garis serta titik-titik yang cukup mempesona. Motif batik Pekalongan menggambarkan ciri kehidupan dari masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi dengan pengaruh dari budaya luar, sehingga motif-motif serta warnanya pun terlihat sangat variatif seperti motif jelamprang, motif buketan, motif terang bulan, motif semen, motif pisan Bali, dan juga motif longlongan. Apabila dilihat dari sisi filosofisnya nih, para pengrajin batik Pekalongan itu telah menempatkan hiasan keramik Tiongkok sebagai suatu penanda akulturasi dari ikatan budaya leluhur yang di dalam lukisannya itu memiliki kelembutan maupun kefasihan. Selanjutnya ada motif batik Kartini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kartini itu kan berasal dari Jepara, dan Jepara sendiri itu sangat terkenal dengan kesenian ukirannya gitu. Tapi jangan salah, di Jepara juga ada yang namanya batik Kartini, di mana batik Kartini ini itu merupakan batik khas dari daerah Jepara. Dia terkenal dengan memiliki dua motif yang paling terkenal, yaitu motif lama dan juga motif baru. Motif batik Jepara memiliki beberapa karakteristik yang cukup mencolok. Contohnya seperti lung dengan warna hitam hingga flora fauna yang berupa daun pulir hijau atau gajah dengan warna coklat. Sementara itu, untuk versi motif batik baru, Jepara telah melakukan inovasi, contohnya seperti batik tenun hingga batik tulis yang saat ini telah dikenal sebagai batik Kartini. Yang kelima ada motif batik Betawi. Nah, kalau kita dengar kata Betawi, apa yang kita ingat? Monas kah? Ondel-ondel kah? Atau kesenian lainnya? Ternyata ikon-ikon Betawi itu juga bisa loh dituangkan di dalam batik mereka. Nah, sama seperti namanya, motif batik Betawi ini ya berasal dari daerah Betawi, dan jangan salah, banyak sekali loh peminat dari batik ini. Pada umumnya batik Betawi juga menonjolkan warna-warna cerah dalam menampilkan nilai budaya dari masyarakat Betawi itu sendiri, yaitu ada beberapa gambar motif yang cukup dominan dalam batik mereka, seperti ada yaitu gambar ondel-ondel, Monas, Sungai Ciliwung, hingga peta Jaila. Biasanya motif Betawi ini itu cocok dikenakan pada acara-acara formal seperti perhelatan dari Abang None Jakarta atau acara kenegaraan. Selanjutnya ada batik Asmat atau suku Asmat. Menurut kalian dari mana sih suku Asmat itu? Yap, dari tanah Papua. Meskipun batik ini itu identik berasal dari Pulau Jawa, tetapi Indonesia bagian timur itu juga memiliki batik khasnya sendiri. Salah satunya yaitu batik Asmat ini, di mana batik Asmat ini itu dikenal dengan warnanya yang cerah seperti terakota ataupun warna yang sedikit kecoklatan seperti warna-warna tanah.
Motif batik Asmat biasanya didominasi oleh corak ukiran yang unik dan khas dari suku Asmat itu sendiri. Contoh dari batik Asmat adalah motif yang berupa ukiran patung dan menjadi keunikan bagi suku asli penghuni bumi Cendrawasih itu. Masih di pulau yang sama, yaitu Pulau Papua, selain batik suku Asmat, ada juga motif batik Cendrawasih. Yaps, Cendrawasih sendiri itu adalah ikon dari Indonesia bagian timur. Dikenal dengan burung yang sangat indah, memiliki warna yang sangat bagus dan mencolok sekali, menjadi inspirasi bagi para pengrajin batik di sana. Batik Cendrawasih ini biasanya memiliki warna yang cerah dan juga mencolok. Contohnya seperti warna kuning keemasan, hijau, merah, dan juga warna lainnya. Motif batik Cendrawasih ini tergolong motif yang kekinian tapi sangat populer, sebab burung cendrawasih adalah ikon dari Papua itu sendiri. Sesuai dengan nama motif ini, batik Cendrawasih terinspirasi dari burung cendrawasih yang memiliki bulu maupun ekor yang menawan. Jadi tidak heran seseorang yang memakai batik Cendrawasih ini itu akan terlihat sangat gagah dan juga tegas sekaligus anggun ketika mengenakan batik yang satu ini. Selanjutnya ada motif batik Prada. Nah, motif ini itu berasal dari Papua juga, namun ini justru batik yang paling mahal harganya dibandingkan dengan batik Papua lainnya. Kenapa? Karena meskipun memiliki motif yang hampir sama, yaitu tentang burung cendrawasih dalam batik tersebut, di dalam batik Prada itu ada sentuhan seperti emas gitu, sehingga membuat batik ini memiliki nilai yang mahal. Selain itu, motif batik ini itu juga terbuat dari kain sutra. Selanjutnya ada motif batik pring sedapur. Nah, sama seperti namanya, yaitu pring sedapur. Jadi pring itu bermakna adalah bambu, sedangkan sedapur itu serumpun. Jadi bambu yang serumpun gitu, yang rapat-rapat. Batik ini memiliki filosofi hidup yang rukun, aman, dan juga tentram satu sama lainnya. Batik ini biasanya berwarna cerah dan berasal dari Magetan, Jawa Timur. Kemudian ada motif batik gentongan dari Madura. Pulau Madura itu sangat banyak sekali jenis motif batiknya, dan yang paling populer adalah motif gentongan ini, dimana motif gentongan itu menampilkan bentuk yang abstrak, sederhana, tanaman atau kombinasi keduanya dengan warna yang terang seperti merah, hijau, kuning, atau bahkan ungu. Nama gentongan sendiri itu diambil dan diadaptasi dari gentong yang merupakan gerabah yang sering dipakai sebagai wadah untuk mencelupkan batik pada cairan warna. Selanjutnya, yaps, masih banyak, tenang. Soalnya ada motif batik keraton dari Yogyakarta. Kalau kita bicara batik, gak afdol rasanya kalau kita nggak membahas batik keraton dari Yogyakarta yang satu ini. Batik ini biasanya digunakan oleh para bangsawan dulunya itu di keraton-keraton Yogyakarta. Batik ini itu seperti motif bunga yang simetris atau sayap burung yang dikenal sebagai motif sawat lar. Motif ini bisa dibilang paling banyak dipakai baik oleh orang Indonesia maupun oleh orang luar negeri. Kemudian ada juga motif batik simbut dari Banten. Motif batik simbut ini berbentuk daun seperti daun talas dan merupakan motif yang paling sederhana, hanya menyusun dan merapikan satu jenis motif saja, yaitu motif daun talas, dimana batik ini itu berasal dari suku Baduy pedalaman di Sunda yang kental dengan peradaban lama. Namun seiring dengan berjalannya waktu, para penduduk Baduy yang menerima modernitas mengembangkan batik ini di daerah pesisir Banten, sehingga motif batik simbut itu juga dikenal sebagai motif batik Banten. Kalau batik ini kalian tahu nggak? Yaps, ini adalah motif batik parang yang seperti huruf S tapi miring, ya kan?
Batik ini berasal dari Solo dan juga Yogyakarta, sebab menurut sejarahnya, batik Parang ini diciptakan pada zaman Keraton Mataram. Batik Parang dipercaya merupakan batik yang tertua di Indonesia. Parang sendiri itu berasal dari kata pereng yang artinya lereng. Perang tersebut menggambarkan sebuah garis menurus dari tinggi ke rendah secara diagonal. Itulah kenapa batik Parang ini seperti huruf S yang miring seperti lereng. Motif Parang ini tersebar di seluruh Pulau Jawa, mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Perbedaannya hanya terletak pada aksen dari motif batik Parang itu sendiri. Misalkan kalau di Jogja itu ada yang namanya motif batik Parang rusak dan juga Parang Barong. Kalau di Jawa Tengah ada Parang Slobok, serta di Jawa Barat ada Parang Glisik. Selanjutnya ada motif batik geblek renteng yang berasal dari Kulon Progo. Nah, mungkin ya banyak yang belum tahu nih makna dari motif batik geblek renteng yang menjadi batik khas dari Kulon Progo ini. Jadi motif ini itu sudah menjadi ikon Kulon Progo yang terdiri dari gambar geblek sebagai motif utama dan berbagai simbol yang menunjukkan kekayaan alam dan kondisi dari Kabupaten Kulon Progo itu sendiri. Nah, geblek itu dijadikan motif utama karena merupakan makanan asli khas Kulon Progo. Di antara motif geblek tersebut ditorehkan lambang Binangun yang digambarkan sebagai kuncup bunga yang akan mekar dan memiliki makna bahwa Kulon Progo merupakan daerah yang sebentar lagi akan mekar menjadi permata indah dari Pulau Jawa. Di sampingnya terdapat motif buah manggis yang merupakan flora khas Kulon Progo. Ketiga motif tersebut itu sengaja dibuat dengan pola naik turun sebagai pelambang bahwa penampakan alam di Kulon Progo yang sangat bervariasi, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantainya. Yang terakhir ada motif batik kawung yang berasal dari Jawa Tengah. Kayak gini batiknya. Ayo, siapa yang dulu waktu sekolah kalau disuruh gambar batik, gambarnya batik yang satu ini. Jadi motif batik kawung itu memang dikenal sebagai batik yang sangat geometris dan berjajar sangat rapi. Batik ini berasal dari Yogyakarta dan merupakan batik yang juga merupakan batik tertua di Indonesia. Batik ini juga lah yang sering digunakan oleh para desainer-desainer terkenal untuk menjadi salah satu dari gabungan bahan desainernya. Batik akhirnya menjadi warisan budaya yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Dunia bahkan mengakui batik itu sendiri. UNESCO bahkan mengukuhkan batik ini sebagai warisan budaya pada tanggal 2 Oktober 2009. Sejak saat itulah setiap tanggal 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai perjalanan batik yang ada di Indonesia. Bangga ya jadi rakyat Indonesia. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Buat kalian yang mau komen nih, kira-kira batik apa sih yang paling kalian sukai dan sering kalian pakai? Boleh kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.